bagaimana kita ini duwe adeg-adeg ya, belajar Jawa. Ya. Ini memang yang menjadi permasalahan kita bersama. Banyak di antara kita yang tidak punya adeg-adeg, seringkali kadang kita itu menyalahkan orang lain. Apalagi orang-orang yang mabuk ajaran Dayo itu mudah sekali nyalahke orang lain. Dia nggak tahu apa yang kita kerjakan, dia sudah menyalahkan, oh ini sesat ini, oh ini syirik, ini kafir, ini musyrik. Dia begitu mudahnya menyalahkan orang lain. Sementara dia tidak paham apa yang dikerjakan orang lain tadi. Kita kalau ingin menjadi, kita harus kembali ke jati diri seperti yang dikatakan Mbah Yoko tadi. Kita harus belajar dan terus berusaha untuk memiliki jati diri, untuk menjadi orang Jawa yang punya adeg-adeg. Nun sewu, Mas Prayitno mic-nya. Nah, para pemirsa, ini kita buka session kondo takon ya. Sebenarnya kalau tanya jawab beda Mas sama kondo takon ya. Tanya jawab itu kan ada yang bertanya dan yang menjawab. Kalau kondo takon ini kan orang bisa kondo itu berkata apa yang dia punya, ya, dia sampaikan. Karena saya yakin dari sekian orang itu kan pasti punya ilmu yang orang lain nggak punya. Itu kondo. Tapi kalau dia mau takon, tanya. Nah, istilah kondo takon itu kalau di bahasa Indonesia gimana Pak Guru, Pak Yuli? Pak Yuli, kondo takon. Indonesia apa ya? Oh, dimulai dari Mbah Yoko dulu. Silakan, Mbah. Nggih. Begini, makaten nggih Bapak Sutrimo dalem badhe matur. Ini cerita ya. Ceritanya itu apabila bangsa Indonesia itu atau Nusantara ini kalau sudah mengenal jati dirinya, katanya kok wah bukan lautan, hebat. Dan sudah tahu jati dirinya sendiri, katanya gimana ya, mengenal Tuhan atau tahu dirinya, ya itulah yang dicari. Mudah-mudahan kita semua ini bersilaturahmi atau boroso sarasean, sumangga kita saged memecahkan masalah dados menika mangke saged terang benderang. Upami kita mlampah ngertos margi ingkang terang yang mempunyai daya kekuatan dan juga akhirnya bisa menimbulkan ketentraman dan katanya lagi ya kawicaksanan, jadi genep gitu kan. Kula kinten mangaten kemawon. Nggih. Mangke kedawat. Nggih, matur nuwun Mbah Yoko, terima kasih. Nah, ini supaya nggak kelihatan kaku ya sambil makan boleh. Ini saya makili Mas Widi tuan rumah ini. Ini di depan kita ini ditanam nggak tumbuh kok ini. Jadi monggo digeser. Nah, monggo. Nggih. Nah, ini siapa lagi yang mau kondo takon? Sebelah kanan atau sebelah kiri dulu? Oh, nonton. Oh, sebelah kiri dulu, monggo, Mas Suprayitno. Pak Prayitno. Nah, nggih. Nggih, niki mau adicarane kondo takon. Kula Nggih. kondo mawon nggih. Nah, nggih, monggo. Napa ingkang dipun pesan disawan nggih. Nggih. Apa yang disampaikan Pak Trimo itu ya selaras seperti yang saya yakini saat ini. Nah, salah satunya yaitu ada bahasa Jawa, sejatine sira ora andarbeni apa-apa. Apa kang sira darbe lan sira daku iku mung barang titipan lan silian. Yen wis winanci sira bakal ambalake. Siji-sijine apa kang sira darbe mung kekarepan. Nah, terus kudune piye ngoten? Kedahipun
itu njumbuhaken antasun kekarapan kita kalih kasunyatan nggih saking kersanipun Gusti Kang Agung. Terus napa nggih? Manusa arepe duwe tanganku apa awakku tek to. Niki winasi balekne. Terus endi apa gagungane manusa namung kekarepan. Terus niki wau doa niku wau kan intine kekarepane awake dhewe ngoten nggih. Nggih niku darbane manusa setunggal-tunggal nggih namung kekarepan niku. Lintune barang silihan lan titipan. Terus mbuh terus kaping kalih kados sing kula tani wonten malih sing dawuh sepuh kula nika apa kang kumelit barang kumelit malam donya iku duwe daya lan panguwasa dewi-dewi. Dipun dawuhaken Bapak Trima wau apa nggih? Semuanya punya energi. Tapi jenis terus besar kecilnya dan daya atau kemampuannya berbeda-beda. Terus Mbah Buyut Ade biasa yen lek anak sakit paling lara teng. Niku metik sembukan. Diuneni sembukan tak jaluk daya panguwasamu warasno lara wetenge sih. Sakniki kok mboten mandi, Pak. Maksudnya tingotene bagah ning dokter apa carane iki lek niati kurang paham napa ngoten nggih. Ngoten nggih. Matur suwun. Nuwun Pak Suprayitno. Ya, sebelah kiri dulu silakan. Mohon sana. Ya. Mbak Pre atau yang Mas yang baru datang. Nggih. Niku Oh, nggih. Sing sebelah kiwa, setelah itu baru kita pindah yang di kanan. Iki saderenge wilujeng dalu Bapak Rama. Sedayane pangapunten niki wau radi kasep ini nggih. Matur suwun wedale nggih pangapunten saderenge bilih enten atur lepate dalem matur saderenge kawula nyuwun agungi pangapura. Nggih nderek tanglet. Oke, tepangaken dalem widodo saking Kepatihan Tulungagung. Nah, ingkang badhe kula tangletaken niki kula niki prihatin teng lebete manah. Amargi kula piyambak nggih termasuk dereng saged nglampahi ping kalih ngeten. Aran-aran sakniki matur kula aku wong Jawa. Kula tiyang Jawa. Tapi kok mboten saged ngugemi budi pakarti kang becik. Nggih panyuwunan kula pripun to sagete niki lho tiyang Jawi. Saged to ngadeg jejeg tanpa ngasorake lintu minggah damel pakaryane piyambak. Mboten kok terus ngasorne utawa ngelekne pakartine lintu ngoten. Niki kula piyambak nggih bloko mawon dereng saged nglampahi tapi nggih nyuwun bimbingane saking para sesepuh dhateng mriki supados nggih termasuk kawula niki kersane saged tambah sae terus damel kawula muda lintune kersane pripun nggih budi pakarti niki saged kita junjung saestu. Mboten kak namung aran-aran kula wong Jawa tapi kok tasik purun ngasorke lintu terus purun ngelek-ngelek lintu mboten saged ngadeg jejeg damel pakartine piyambak. Nggih bilih saged disambungne dhateng pemerintahan supados budi pakarti niki saged di napa niku diangkat malih dhateng dilebetne syukur bagi lek saged dilebetne dhateng kurikulum pendidikan. Ngoten. Matur suwun wedale nggih. Saderenge nyuwun agunge pangapura bilih enten atur lepate kawula matur. Matur suwun. Nggih, terima kasih Mas Widodo. Nah, ini yang sebelah kiri dulu. Nah, nggih, monggo sebelah kanan. Langsung nggih. Nggih, nggih. Rahayu. Nggih, rahayu. Kula badhe tanget Pak Trima terkait tata cara doa Jawa. Niku
cara gambile ngeten. Wong arep ndonga iki carane piye sih? Apa aku kudu iki basane anu nggih campuran nggih. Napa kula niki kudu resik riyin dalam hati ini usah sucen? Napa kula kedah napa bercuci muka, bercuci tangan dan seterusnya. Nggih. Terus yang berikutnya terus ndonga niku napa kedah beto sekar, beto dupa, napa mek ndonga-ndonga tok ngoten mawon. Nggih. Dados tata cara saking nggih persiapan doa sampai berdoa dan selesai berdoa. Niku tata caranipun pripun? Nggih. Mekaten pertanyaan saking kula matur nuwun rahayu. Rahayu. Malih lintune monggo. Monggo Pak Juli, Pak Guru monggo. Nggih. Wilujeng dalu rahayu. Rahayu. Saderengipun tepangaken nami kula Yuliantoro. Kula diwastani warga enggal mboten napa-napa. Kula namung tamu nggih mboten napa-napa. Niki namung kula memang pernah kepanggih kalian menika Rama Tresna menika saking wonten Yogya nggih. Kron niki wonten Tulungagung kula nggih anggo yupi ning nggih krentek ngaten krana judulipun matuk menapa ingkang kula kajengaken. Nggih. Jatosipun kula mboten badhe napa kandha ning nggih badhe mirengaken kemawon. Menika pertanyaanipun sampun dipun ungalaken dening Bapak menapa Mas Widi wau ngaten. Ning menawi saged dipun tambahi ngaten biasane nggih mboten biasane piantun mriki tiyang mriki niku menawi slametan iku ndamel sesajen niku nggih macem-macem nggih. Enten ambeng, enten sekar, sakjane kadang-kadang nggih enten dupa sakjane teng lebet niku kadang-kadang didelikne. Biasane menyan nek wong Jawa. Nggih. Lah menika ujubane kan Mbah Dukun biasane ngujudne sing wonten mriku ngeten ta. Nah, ning ingkang sekar menika mesti mboten diujubne. Nggih. Nah, sekar menika wonten biasane namung sekar telon. Nggih. Mawar merah, mawar putih, kenanga kalian kantil. Lah, tulung niki mangke sekedhik dipun jlentrehake. Nggih, nggih. Namung mekaten saking kula matur suwun rahayu. Rahayu. Nggih, sampun wonten malih. Nah, sampun niki nggih. Ya, aku ngono Pak Primo. Nggih, matur nuwun. Ingkang lintune wau kan kondo. Lah saniki sing kondo itu kan mboten tidak harus saya jawab wong kondo. Nah, yang saya jawab sing takon maaf. Nggih, dari Pak Yuli nggih. Ini pertanyaannya sama dengan Mas Widi. Sebenarnya kalau yang disampaikan Pak Yuli tadi kan memang juga Jawa, bukan Islam. Islam tidak mengenal sesajen. Ya kalau Islam mengenal sesajen pasti ya Islam kejawen gitu. Nah, ketika orang Jawa nungujub nih niku sebenarnya bunga tetap disebut. Ning biasanya nyebutnya ngeten sekarayu, kinangayu, pisangayu. Mesti disebat. Kecuali nek wekdal semanten Pak Yuli ini nembe liar-liar ngoten. Sekar arum atau sekar ayu niku seje desa seje cara nggih dari mboten persis plek napa kali lambene Sutrima mboten. Biasane disebut sebat sekar ayu utawi sekar arum terus kinang ayu pisang ayu. Nggih. Menawi pisang ayu, pisang setangkap menika mesti. Nggih. Sekarang mboten ngertos, krana kula niku sering ngajatne. Oh, lah berarti kirang jangkep niku lek ngajatne niku berarti ya. Nyapa dukun-dukun Jawa iki sekar niku padahal sing paling penting. Nggih, nah nggih. Nah.
Nggih. Nah, ngriko nyobatke kok. Daerah kula mboten. Berarti ben nggih, JJ desa macara dadose mboten sami. Ning nek menawi mangke Pak Yuli napa istilahipun niku disuwuni tulung ingkang kagungan griya kon ngujubni niku disebat Pak Yuli. Nggih, niku donga Jawa niku kan donga sing nyata dadi sing wonten nggih Sekarayu utawi Sekararum nggih Kinangayu Pisangayu kan ngeten. Nah, kenapa kok harus pakai bunga? Tadi sudah saya sampaikan bahasanya ini bunga ini kan merupakan perantara indata. Ya. Sehingga di video kita ada judulnya gini, kenapa orang Jawa kalau berdoa itu pakai bunga? Itu sudah kita jelaskan rinci. Jadi nanti Pak Yuli biar buka channel Raket Prasaja TV dan di situ ada kenapa orang Jawa kalau berdoa memakai bunga dan dupa. Di situ kita sampaikan. Kalau mamanya Pak biar wangi loh, nek biar wangi kenapa kok nggak pakai minyak wangi saja? Kenapa kok harus pakai bunga? Gitu. Nah, bunga biasanya kok benar Pak Yuli bunga telon. Bunga telon itu biasanya yang dipakai adalah mawar merah. Ya, ini setelah itu bunga kenongo. Ya. Setelah itu melati putih. Ya. Ini merupakan perwujudan dari energi positif negatif. Ya. Terus kenongo itu merupakan istilahnya penghubung. Kalau kita berdoanya untuk leluhur, ya ini sebaiknya tidak pakai bunga kantil. Ya. Tetapi kalau cara-cara berdoa untuk yang hidup itu pakai bunga kantil. Umpamane mohon maaf non saya umpamanya wilujengan petonan itu pakai bunga kantil tidak apa-apa, tapi kalau wilujengan orang meninggal dunia ini jangan pakai bunga kantil. Kembang telonnya cukup mawar merah, kenongo sama melati putih. Nih. Tapi kalau melati putih nggak nemu ya putihnya diganti mawar putih, tapi kenongo tetap sebagai penghubung. Ya. Nah kalau kantil jangan kalau untuk doa wilujengan orang meninggal dunia. Nah di situ biasanya ini untuk penghubung ya, tetapi ada juga yang tidak pakai itu. Sebagai contoh umpamanya baritan suro. Nah, baritan suro itu biasanya bunganya beda, terus di situ tidak boleh ada unsur logam. Karena baritan itu dari kata barit, bahasa Jawa kuno artinya penangkal radiasi. Karena ketika pada bulan suro ini biasanya kan ada energi bulan, energi bumi, energi matahari itu kan ada segaris ya. Sehingga akhirnya itu kan supaya radiasi tidak semakin kuat. Ini ketika kita baritan suro ini diharapkan tidak ada unsur logam. Ini kemarin di video kita sudah kita jelaskan juga ini kenapa orang Jawa setiap tahun baru kok mesti ada baritan ya. Terus baritannya ini biasanya yaitu tadi tidak pakai encek, pakai encek teng mriki napa? Bali. Pak Yuli. Nggih, encek nggih. Ah nggih. Sami nggih. Terus tidak boleh ada unsur logam ngoten ya. Nah, yang kemarin saya waktu diundang ke salah satu desa di daerah sebenarnya dikatakan pelosok ya. Saat ini tidak lagi pakai encek yang saya cukup prihatin gitu. Padahal encek itu kan malah tidak harus beli tuh. Bambu banyak ya. Diganti plastik. Sampai saya tanya pada tokoh pemudanya, Mas, mulai kapan encek diganti plastik? Nggih, mulai Pak, mulai plastik diderke gitu. Golek gampange, tapi masih boleh lah karena itu kan plastik bukan energi logam. Sehingga ketika kita bicara tentang uborampe doa, ini di Jawa itu ada pakemnya. Tetapi pakemnya ini tidak memberatkan dan tidak membingungkan. Sebagai contoh, saya kemarin ditanya ya, apa saja uborampe kita mau ritual penyempurnaan sukma.
Yang penting ada bunga telon, bunga setaman, ya. Setelah itu bubur poncowarno, ada bubur sengkolo, terus ada dupa. Ini yang pokok. Nah, apakah ada tumpengnya, Pak? Lah, nek jenengan ngundang tonggo, yo pantesnya ono suguhane. Suguhane supaya pantes merupakan simbol alam semesta itu tumpeng. Dah, ragate kan ora akeh, sing gare akeh niku jenengan ngundang tonggo. Mosok jenengan ngundang tonggo ora disuguhi. Kados seperti hari ini Mas Widi ngundang jenengan ya. Nek gak disuguhi panganan kok yo kenemenen. Jadi yang membuat ragate banyak itu kan karena kita melibatkan tetangga gitu loh. Sehingga tadi sudah saya sampaikan kalau kita mau berdoa, ubur rampe doa, ini kita lihat momennya. Ya, kita lihat momennya, kita lewat situasi dan kondisinya, kita lihat tujuannya. Sehingga tidak harus memberatkan. Sehingga dalam cerita pewayangan itu ketika Permadi itu berdoa ingin naik kayangan, ini dengan ubur rampe yang jangkep yang disiapkan oleh Punokawan. Tetapi ketika Harjuna, ya, ketika bertapa di Gunung Imai Mantoko, dia tidak memakai apa-apa, cukup dengan air dan dupa. Ini kan sebuah gambaran. Permadi itu kan gambaran. Nun sewu Mas Prayitno perso bedane Permadi kali Arjuna. Pak Juli perso bedane Arjuna kali Permadi. Dereng. Nah, ini Permadi itu kan masa muda. Kalau masa muda itu kan tenaganya masih kuat. Kalau ubur rampenya harus jangkep kan yo memang sepantasnya kan masih muda. Harjuna itu kan masa tua. Harjuna itu kan dari kata her dan juna. Her itu air, juna itu tenang. Sehingga semuanya lihat momen, sehingga jangan saat ini ada sebuah pergolakan di berbagai daerah yang masih kuat dengan ajaran Jawa, tapi ini dilebih-lebihkan. Ya, akhirnya kan kasihan bagi, mohon maaf, yang ekonominya biasa-biasa saja. Nah, karena merasa berat, akhirnya kan cari yang ringan aja lah. Terus akhirnya dia nggak mau pakai ajaran Jawa, dia nggak mau pakai budaya Jawa, dia udah kita pinjem bajunya tetangga aja. Ini kan akhirnya kan malah menghancurkan diri kita sendiri gitu loh. Nah, ini harus kita introspeksi diri, karena selama ini mohon maaf kenapa budaya Jawa semakin hari semakin punah. Karena ketika ada dayoh kurang ajar, tamu kurang ajar bilang, ketika orang Jawa melakukan sesuatu tentang ajaran Jawa, terus dia teriak-teriak dayohnya, itu syirik, itu musyrik, itu kafir. Nah, kita dengan begitu mudahnya meninggalkan ajaran leluhur kita. Seharusnya bagaimana? Ya kita nggak perlu meninggalkan. Dayoh mau bilang apa, ya. Itu ya biarkan mereka teriak-teriak sampai capek, yang penting kita jalani warisan leluhur kita. Dan kita harus yakin leluhur kita tidak mungkin akan menyesatkan kita, menyengsarakan kita. Dan apa yang kerjakan leluhur itu tentunya ada sesuatu yang sudah melewati proses panjang. Dan itu memang bermanfaat. Salah satunya tadi saya katakan kenapa leluhur kita tuh melakukan wilujengan baritan, kok itu harus pakai encek ya, pakai apa istilah Blitar tuh ada istilah sendiri, lupa saya istilahnya. Takir plontang itu ternyata sangat ilmiah sekali. Ketika kita kaji ternyata ilmiah sekali gitu. Jadi, dan ini ternyata sangat bermanfaat karena di situ ada unsur alam yang harus saling bersinergi. Jadi kalau untuk ubur rampenya jangan terlalu kaku ya, sehingga jangan kita paksakan, jangan sampai kita untuk berdoa saja harus hutang, harus terbebani. Bagaimana persiapannya? Apakah kita harus mandi dulu, terus harus bersih-bersih dulu? Itu pun kita lihat momennya. Ya.
Sehingga kemarin ada yang bertanya gini, Pak, bolehkah perempuan haid itu berdoa dalam ajaran Jawa? Bolehkah perempuan haid itu ke punden atau sembahyang? Saya jawab boleh. Kalau di hukum agama kan perempuan haid nggak boleh, nggak boleh berdoa, nggak boleh sembahyang, nggak boleh ke tempat ibadah. Dalam ajaran Jawa boleh. Kenapa? Karena yang membuat wanita haid itu, yang membuat itu kan kehendak semesta, itu kan kehendak alam, itu kan kehendak sing gawe urip, sing duwe urip gitu. Ya. Ya boleh-boleh saja. Yang penting ya satu, mohon maaf ini Bu Prih ini kalau apa Nurlai lah. Yang penting itu ketika haid itu kan tetap berdandan rapi. Jangan sampai mohon maaf darahnya haid itu jembret gak ada wong jijik. Dan kedua, tidak perlu teriak-teriak, "Woi, saya sedang haid," gitu. Ya. Ya, yang penting wudu atau mandi bersih? Tidak harus. Karena kalau wudu itu kan ranah agama, saya nggak mau bahas. Oh, iya. Sehingga karena yang membuat haid itu kan bukan kita, itu kan kehendak alam gitu. Sehingga ya boleh-boleh saja, yang penting kita terlihat rapi. Jangan sampai darah haid itu jelembret nggak ada wong jijik. Kelihatan rapi, bersih gitu. Terus pakai minyak wangi atau pakai bunga ya, kelihatan harum. Jangan sekarang walaupun tidak haid tapi nggak mandi, ambune apot ya. Ya itu malah parah itu malahnya. Ya. Nah. Dan biasanya kalau mandi itu dari kepala dhuwur yeah. akan ngisor Yeah. supaya bersih. Nah, jadi tidak mandi atau bebersih diri itu lihat momen. Jadi tidak suatu keharusan. Saya kasih contoh begini. Umpamanya kita posisi sedang di jalan. Terus kita ini kebingungan, salah jalan, tersesat. Apakah kita harus mandi dulu untuk berdoa? Tidak. Malah tambah mumet. Ya kita langsung berdoa tuh. Nah. Mupus berdoa. Jadi berdoa itu lihat momen, nggak harus bebersih terus mandi dulu, nggak harus. Ya. Jadi semuanya lihat momen, lihat situasi kondisi, lihat tujuannya. Jadi tidak harus. Ya. Sehingga tadi saya contohkan ketika kita upacara tentang penyempurnaan sukma, syaratnya nggak sulit ya. Bunga telon, kembang telon, kembang setaman, bubur poncowarno, bubur sengkolo, dupa, dan burung minimal 5. Burungnya burung perkutut ya, minimal 5. Tapi kalau burung perkutut masih dirasa mahal, ya terpaksa ganti emprit, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan emprit, karena emprit itu kan burung hama. Ya, kata Pak Juli burung perkutut murah. Yang penting bulunya wis jangkep, bisa terbang. Nah, itu pun itu tadi lihat momen. Jadi jangan sesuatu dipaksakan. Tetapi di sisi lain ya kita harus mengukur kemampuan diri kita. Sehingga tadi dicontohkan ketika Permadi berdoa, ini dengan ubur sampai jangkep gitu loh. Mas Parayno masih muda, ya, otomatis ya berusaha dengan jangkep gitu loh. Nah kalau Mbah Yoko ini udah tua ya nek dipaksakan tenagane sudah tidak memungkinkan gitu loh. Tidak boleh ngaya. Ora boleh ngoyo. Ya, Nggih, cakep. Tapi dengan saya dulu niatnya itu ya harus genep. Oh, niatnya kudu genep. Nggih. Terus ke Mas Widodo. Bagaimana kita ini duwe adek-adek ya, belajar Jawa. Ya. Ini memang yang menjadi permasalahan kita bersama. Banyak di antara kita yang tidak punya adek-adek, seringkali kadang kita itu menyalahkan orang lain.
Apalagi orang-orang yang mabuk ajaran Dayo itu mudah sekali nyalahke orang lain. Dia nggak tahu apa yang kita kerjakan, dia sudah menyalahkan, oh ini sesat ini, oh ini syirik, ini kafir, ini musyrik. Dia begitu mudahnya menyalahkan orang lain. Sementara dia tidak paham apa yang dikerjakan orang lain tadi. Kita kalau ingin menjadi, kita harus kembali ke jati diri seperti yang dikatakan Mbah Yoko tadi. Kita harus belajar dan terus berusaha untuk memiliki jati diri. Untuk menjadi orang Jawa yang punya adek-adek. Karena memang menjadi Jawa itu tidak gampang. Kalau kita ini, kalau suku Jawa otomatis karena orang tua kita orang suku Jawa. Tapi untuk menjadi Jawa itu kan sesuatu yang berproses gitu loh. Sehingga di salah satu video kita ada judulnya apa? Surga itu milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Dan ini yang kita sampaikan ini sesuatu yang real gitu loh. Karena memang surga itu milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Kenapa? Karena surga itu memang bahasa Jawa. Orang Arab nggak punya. Surga itu bahasa Jawa, itu tentu yang punya orang Jawa, itu bahasa Jawa. Ya. Bahasa Arab nggak punya surga. Bahasa Ibrani nggak punya. Bahasa Israel nggak punya. Yang punya kita. Surga itu milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Tetapi apakah semua orang suku Jawa bisa masuk surga? Ya belum tentu. Karena belum tentu orang suku Jawa tadi dia Jawa. Nah kalau orang yang sudah Jawa, ini di pangku orang mati. Nah di pangku mati berarti belum Jawa. Nah kalau kita menyalahkan orang lain, mohon maaf, yunun sewu. Kalau saya menunjuk ke Mas Widi salah gitu ya. 1 ke Mas Widi, ini 3 itu ke diri saya. Sehingga kalau kita tuh menjelekkan orang lain secara tidak langsung juga menjelekkan diri kita sendiri. Sehingga ketika terjadi pergerakan, perlawanan terhadap ajaran Dayo yang selama ini menindas kita, menjajah kita, banyak teman-teman yang menyerang ajaran Dayo, saya malah nggak sepakat. Saya nggak sepakat. Kenapa? Ya itu tadi, kalau kita menjelek-jelekan mereka, orang lain, 1 jari menunjuk ke orang lain, 3 jari menunjuk diri kita. Tapi bagaimana caranya kita ini menyadarkan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, sesama putra-putra Nusantara, putra-putra Pertiwi, tidak harus menjelekkan ajaran Dayo. Tapi kita kupas ajaran leluhur kita yang lebih detail, lebih realistis, lebih logis. Gue contoh, sehingga ketika kita membuat video berjudul "Jangan tipu bangsa ini dengan surga, neraka, dan bidadari", saya tidak menjelek-jelekan ajaran Dayo kok, tapi saya menjelaskan bahwasanya apa itu surga, apa itu neraka, apa itu bidadari. Karena surga milik orang Jawa, orang Arab tidak punya. Neraka juga milik orang Jawa, orang Arab juga nggak punya. Itu memang bahasa Jawa. Bidadari bahasa Jawa, orang Arab nggak punya. Pahala milik orang Jawa, orang Arab juga nggak punya pahala. Sehingga kan saya tidak pernah menjelekkan ajaran Dayo, cuman saya kupas secara logis. Ini loh surga. Surga itu begini. Surga itu papan kasampurnaan. Bagi yang hadir atau para pemirsa ingin tahu ya simak sendiri videonya. Kalau saya jelaskan nanti kita bisa ganti tema malah. Ya. Surga itu apa? Saya jelaskan. Neraka itu apa? Pahala itu apa? Pahala itu bahasa Jawa. Bidadari itu juga bahasa Jawa. Sehingga di dalam ajaran Jawa, surga itu papan kasampurnaan, bukan tempat prostitusi. Jangan rendahkan Tuhan kita untuk menyiapkan prostitusi untuk kita. Kok begitu rendahnya Tuhan hanya menyiapkan? Masuk Tuhan kayak dermo. Bos komplek. Ya. Nah, kalau kita menjelaskan seperti ini kan saya nggak menjelaskan ajaran Dayo.
Yang kita bicarakan kan milik kita. Ya. Sehingga kalau kita ingin masuk surga, jalannya cuma satu, ajaran Jawa. Bukan ajaran lain kalau kita mau masuk surga. Karena yang punya surga itu orang Jawa. Ingin masuk surga kok belajarnya ke ajaran Dayo, nggak nyambung. Enggak maksud surga. Wah, ini tadi sudah saya katakan, simak sendiri. Kalau saya jawab nanti kita bisa ganti tema ini kita. YouTube kan. Berarti mulai ketinggalan. Ya, ini, nah yang kita sampaikan seperti itu. Saya nggak mau menjelek-jelekan ajaran Dayo, tapi saya mencoba menjelaskan apa itu ajaran Jawa yang benar-benar high logis, realistis, dan sesuai dengan alam semesta. Bisa kemarin belum perso sakit. Oh, monggo, silakan Pak Guru. Guru kula niki senes guru. Pensiunan tapi nggih senes pensiunan guru. Oh, mboten. Ingkang terakhir wonten BNN kula. Oh, ten BNN. Nah, kula pikir nek guru wekdal BNN biasanya nggih tukang rehab wong sing kena ngoten niku. Oh, mboten. Niku rehab niku namung teorine wonten namung ngoten. Nggih. Ngecakne teori saking pemerintah. Termasuk Napa Bapak? ASN nggih. Nggih, PNS pensiun. Nggih. Kula pegawai BNN. Nggih. Nggih, silakan Pak Juli, monggo. Ngaten kalau mau judulipun jelas ndedonga. Nggih. Ndedonga niku panjenengan kala wau dawuh senas nyuwun ning nenuwun. Nah, pramila ketawise istilah menika radi dereng begitu paham. Nyuwun penjelasan sekedhik nggih, Bapak. Nggih. Belum familiar. Nggih, dereng familiar. Karena biasanya yuk ndedonga yuk nyuwun Gusti. Nggih. Biasane nggih, terima kasih Pak Juli. Yang lainnya ada mau yang Ampun, nggih. Niki Ini cobi kula monggo. Monggo. Ya kok monggo. Monggo, nggih. Kula badhe atur nggih matur. Nggih. Maksudipun matur nika Kondo. nggih kondo. Nggih. Lajeng kondo niku wicantenganipun menika ngaten wonten kula ngantos maca. Maca niku sapa sing ngerti karo awake dhewe janine kok padha karo Tuhan. Nggih. Niku tak janji niku dos pundi kula nyuwun dipun pecahaken. Nggih. Kados pundi solusipun. Mas Kondo, nyuwun preso. Niki kula namung nambahi dipun. Kondo perlu dijawab mangke. Karena kawula matur nyuwun penjelasan. Dipun jelasaken. Bilih Nggih, matur nuwun, Pak. niku wau kuliah. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Joko. Nggih. Nah, ini sebelum saya menjawab Pak Juli tadi, Mas Widodo tadi sudah saya jawab nih Mas Widodo, sehingga memang belajar jadi Jawa yang punya adek-adek itu kan tidak gampang. Ya. Ya kita harus terus belajar. Ya. Saiso-iso ini tetap belajar. Ya. Supaya kita menjadi orang yang Jawa, karena ya nun sewu ya nanti bisa disimak di video yang berjudul What is Java? Apa itu Jawa? Karena Jawa itu bukan teritorial, Jawa itu bukan suku sebenarnya. Jawa itu artinya adalah tan kenoing pati. Jawa itu artinya ada selalu hidup. Sehingga semua aksara Jawa dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Berarti Jawa itu artinya tak pernah mati. Sehingga ya orang Yahudi itu menyebut nama Tuhannya itu adalah Jawa atau Yahweh. Tulisannya J H W H. Jadi kita nulis pakai aksara Jawa. Kan ya Jo Ho Wo Ho.
Jadi Jawa itu artinya tak pernah mati. Banyak orang yang mengartikan Jawa itu katanya beneh, ditakoni lho kok beneh ku dasarnya apa? Bingung lain jawab. Paling hanya menyampaikan indikator. Iku lho bocah kuwi kok Jawa nang koncone. Bocahnya kok beneh banget. Jawa kok bocah kok apa beneh banget. Cuman indikator, bukan dasar. Oh wong Cina kuwi kok Jawa banget. Cuman indikator. Tapi kalau Jawa diartikan tidak pernah mati, itu dasarnya jelas. Semua aksara Jawa dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Dan ternyata orang Yahudi ini menyebut nama Tuhannya Jawa. Orang Yahudi aja memakai nama Tuhannya aja Jawa. Lah kok kita ini loh orang katanya suku Jawa malah orang Jawa gitu. Ini harus kita kita terus perkuat ya. Terus Pak Yuli, apa bedanya nyenyuwun lan nenuwun? Kalau nyenyuwun, nyuwun itu minta. Kalau kita minta, ini secara tidak langsung kita ini malah melecehkan Tuhan. Kenapa? Tuhan tuh sudah menciptakan semuanya di dunia ini untuk manusia loh. Tergantung bagaimana orang Jawa mengatakan apa? Urip iku obah. Obah, kita harus obah. Kita harus berikhtiar, harus berusaha untuk memenuhi apapun kebutuhan kita. Tapi kan Tuhan sudah menciptakan, menyediakan semua kebutuhan manusia. Kok sik njaluk lho. Ora obah, ora mamah. Nah, nek ora obah ora mamah gitu loh. Itulah orang Jawa memberikan ajaran ora oleh nyuwun. Ning kudu nenuwun. Nek nyuwun itu minta. Kalau kita minta-minta, malah secara nggak langsung malah melecehkan Tuhan. Oh, Tuhan sudah menyiapkan segalanya kok. Nah kalau nenuwun, nenuwun itu di situ ada sebuah proses. Nenuwun itu bukan sekedar meminta-minta, tapi sebuah proses. Sehingga tadi saya kasih contoh, waktu itu ada temen orang Tangerang telepon istrinya sakit. Saya bilang, Pak, besok sembuh istrinya. Tapi sambil cari ini kalau ada orang perutnya sakit ya, terutama kalau asam lambung meningkat, ini kan obatnya gampang. Cari singkong mentah, diparut, diperes, diminum airnya. Ini namanya nenuwun gitu loh, Pak. Besok istrinya sembuh perutnya yang sakit itu, tapi sambil carikan ini ya. Ini kan konsepnya kan nenuwun, dan di situ juga muncul vibrasi energi ketika kita mengatakan besok sembuh gitu. Itu kan energi. Bukan sekedar meminta-minta yang tidak pasti gitu loh. Kita mengatakan besok sembuh gitu. Ini muncul vibrasi energi di situ. Nah. Ngaten nggih Pak Yuli nggih? Nggih. Ini Pak Yuli sampun, Pak Mas Widodo sampun, Mas Prayono tadi kondo. Ya, kalau kondo itu kan saya jawab saya tanggapi boleh nggak boleh kan kondo. Tapi intinya tadi Mas Prayitno menyampaikan bahasanya doa yang dia sampaikan tadi mengatakan bahasanya manusia sebenarnya nggak punya apa-apa, manusia hanya punya keinginan ya. Raga pun juga tidak punya, raga itu juga cuman kendaraan. Tetapi konsep ini harus kita pandai-pandai meletakkan konsep, Mas. Karena banyak orang kita ya karena meletakkan konsep yang salah, akhirnya menjadi hidupnya juga salah. Karena konsep tadi diletakkan di depan, akhirnya nggak mau kerja. Padahal kalau yen gelem ngrasake donya ya kudu gelem mikir donya. Sehingga karena itulah saya selalu ngoyak-oyak dulurku lanang jak ndang rabi.
Dipadoske, Mas. Tapi nanti itu bakal kembali kalih nenuwun niku. Nggih. Nah, lewat proses nenuwun sehingga ketika yang disampaikan Mas Prayitno tadi ditaruh di depan dan akhirnya menjadi salah. Jadi nyuwun Akhirnya nyuwun. Jadi harus konsep tadi harus di belakang. Banyak orang meletakkan konsep nrimo ing pandum ini di depan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mau gelem ngerasake donya ning mau mikir donya. Banyak para pelaku istilahnya penggiat-penggiat Jawa itu yang hidupnya itu belum Jawa, belum gemaripah karena dia salah meletakkan konsep. Seharusnya bagaimana? Letakkan konsep urip iku obah. Yen obah mesti mamah. Itu di depan. Konsep yang gelem ngerasake donya kudu gelem mikir donya. Ngerasake donya pripun? Punya pasangan hidup itu ngerasake donya. Ini wajib. Kenapa? Karena kita harus punya keturunan untuk melanjutkan hidup kita. Supaya tidak cutel kehidupan ini. Tapi kalau kita punya pasangan hidup terus kita punya keturunan, ini gelem ngerasake donya, tapi gak gelem mikir donya, ya ini ya kita berarti golek menangi dewi. Kita tidak boleh sak kepenake dewi, sing oleh niku sak kepenake. Urip nu paling penak sak kepenake. Ning aja sak kepenake dewi. Kalau kita sak kepenake dewi kita menjadi arogan. Ning seharusnya kita sak kepenake. Niku kula ngecak niku. Nggih. Karena kawat siang kula bres sakit. Nggih. Ning karena kula nggih kepengin senasa sakit kula budal. Wonten mriki malah mari. Nah, ngaten menika lho. Niki kula cakne niku. Dados kula nggih berusaha nggih nenuwun niku mah. Mboten mek aku lara nogah ndak sida. Nah, niki kan mboten angsal ilmu, ngaten lho. Niki wae nggih kula cakne ngaten ya. Kula nggih akhirnya Tuhan dikambing hitamkan ngaten nggih. Kula mboten ngandheng kan kula budal. Dadi kan memang wonten nggih. Ngaten. Ngaten. Nggih, terima kasih Pak Yuli. Nggih. Nggih. Ke Mas Prayitno tadi udah bener ya. Tapi itu tadi kita harus mampu meletakkan konsep itu dengan benar supaya kita tidak salah dalam kehidupan. Nih. Sehingga akhirnya semua kan mendapatkan jati diri seperti yang disampaikan Mbah Yoko tadi. Karena tingginya martabat bangsa, ya, yang namanya bangsa itu ya kita-kita ini karena bangsa itu kan sekumpulan manusia. Tingginya martabat bangsa ini bukan pada agamanya, tapi pada budayanya. Karena itu jangan suguhkan apa agama kita ke orang lain, tapi suguhkanlah perilaku kita yang baik. Rum caraning bangsa dumunung wonten ing luhuring budaya. Monggo Pak Guru. Sampun niku wae. Nggih. 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 Rum kuncaraning bangsa dumunung wonten ing luhuring budaya. Ngaten to, Dam? Nggih, terima kasih Pak Yuli. Wong duwe kelambine leluhur apik kaya ngono kok kadang lo tak rungokne Pak Yuli sik nggih kelambine tanggone. Jarine sik nyewa 40 juta pisan mau ngendikane. Oh, akeh ramah ngono. Nggih. Nyuwun sewu. Dados nambahi dawuhipun Bapak Yuli kalau panjenenganipun kita menika kados pundi nggih. Leresipun nggih kedah nglaluri budaya adiluhung dados pakempalan kita menika leres bilih menika sumangga kita ngawontenaken sarasean dados nglenggahaken budaya adiluhung kanthi leres supados jati diri kita salajengipun saged genah nggih sukses nggih berhasil nggih makaten terima kasih Mbah Yoko nggih ada lagi yang mau ngersakne kondo takon sampun Bu Nur Laila nggih nah nek menawi nggih Jobi sadurunge di
Nggih, yo. Kalau wau panjenengan dawuh bilih kula ndamel rasokane tangga. Ya. Ning kula nggih mboten trima. Krana napa? Niki wau saged damel conto. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, leres. Pramila kula damel iket, tapi kula mboten saged damel blangkon. Namung damel blangkon mboten saged damel iket. Nah, ini kan penak di blangkonnya plek ngaten. Krana mboten belajar. Oh, ngaten. Sampe belajar nuwun nggih saged mbamel ngatos njenengan kula. Nggih. Ngaten. Nggih. Lah dados ngaten menika damel conto mawon krana napa? Nggih mboten sombong kula nggih sampun mriko ping kalih. Nggih. Wonten mriko nika menawi nenuwun ndonga lek teng mriko nggih. Niku nggih damel dupa. Dupa nggih wonten syekh-syekh ngoten kula nggih dijak para pengagenge. Nek tiyang mriku mboten damel dupa, Pak Yuli, ning damel bukhur. Ngaten niku napa bukhur? Bukhur. Sanes nggih dibung ngaten. Nggih, bukhur bahasanya bukhur. Oh ngaten nggih. Duka nggih kuwatah ngaten. Oh. Wonten sekare ora nang Bapak. Mboten wonten. Nggih, wong pasir gurun ora ono kembang. Mbak Nggih. Nggih, nuwun Pak Yuli. Nggih. Nggih, leres. Ada lagi sing kono takon nek mboten kita tutup. Sampun nggih. Nah, nek niki nun sewu kita tutup kanthi doa Jawa. Doa Jawa niki napa niku rakitan kula ya. Napa saya yang membuat, tapi saya beberapa tuh mencontoh warisannya leluhur. Jadi bukan murni karya saya. Nah, nanti jenengan apa namanya? Jawabnya nggih. Jawabipun rahayu. Nggih. Kita piwiti nggih. Hong wilahing sekar bawana langgeng. Nah, kirang kompak cobi balen malih jawabipun rahayu nggih. Dados nek cara lintune kan jawabe ngoten nika. Lah awake iki duwe cara dhewe, ini tinggalane leluhur ngoten lho. Nggih. Monggo kita witi malih. Hong wilahing sekar bawana langgeng. Rahayu. Hong wilahing sekar bawana langgeng. Rahayu. Hong wilahing mastuti sekar bawana langgeng. Rahayu. Yo maraja Caramaya. Rahayu. Yo marani Niramaya. Rahayu. Yo silapa Palasiya. Rahayu. Yo midara Radamiya. Rahayu. Yo midasa Sadamiya. Rahayu. Yo dayuda Dayudaya. Rahayu. Yo siyaca Cayasiya. Ya Sihama Mahasiya. Duh Gusti ingkang kawitan lan ingkang pungkasan. Duh Gusti ingkang wenang paring pitedah. Duh Gusti ingkang merbawani lan dados sekaring jagat. Duh Gusti ingkang tansah gesang tan kena ing sirna. Duh Gusti Raja Rajaning Bawana. Menawi wonten pagebluk mugi panjenengan dadosaken luruh. Wekdal luwih mugi panjenengan paringi wareg. Menawi kirang mugi panjenengan cekapi. Menawi wonten kasangsayan mugi panjenengan icali panalangsanipun. Menawi wonten mengsah mugi panjenengan dadosaken lulut. Menawi wonten raos candala mugi panjenengan dadosaken welas asih. Menawi wonten ama mugi panjenengan icali lelaranipun. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula nyuwun panuntun sabda. Pitedahing tindak tanduk lan pangucap kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Anggen kula kepengin mardika jiwa raga kawula. Boten dipun jajah kalih bangsa liya. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung gesang kawula ing Triloka Bawana. Hong wilahing sekar bawana langgeng. Rahayu saenggo ati.
Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita, obrolan kita ya, tentang makna dan tata cara doa Jawa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, memberikan pencerahan pada kita semua. Nah, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata cara kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Kita wangsulaken dateng Mas Supraitno selaku pambiyawara kagem nutup. Nggih, nika sampun paripurna nggih. Mekaten tatas titis terwaca dawuh saking Bapak Trima ngengingi tata caranipun berdoa nggih. Kula catet sepisan nika wau kedah kertos harus tahu makna apa yang diminta didoakan. Nanti yang kedua terus memunculkan vibrasi atau energi dengan cara satu menyatakan perbuatan kita sesuai dengan kenyataan atau real. Yang kedua dengan laku tirakat. Kemudian apa kita harus realistis sesuai dengan apapun. Terus terus terangsang dengan momen atau kondisi dan tujuan kita untuk berdoa. Intinya itu semoga apa yang bisa kita pahami dan kita laksanakan untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita manggih hayu mangaja belah tentram saged jumbuh kang ginayu simbodo kang sedya teka kang jenengka setemah lestarian kang kaesti. Makaten usahane ngadicara mobil angin kula nderekaken dengan sami wau wonten klentah-klentah atur cacakan kemudian merani diri nggih mergo kirang serpan tumrap paring parinah sing basa sastra awat-watu kula tansah tumadah bali daging samudra paksa dumateng sedaya ingkang rawuh lan sedaya pemirsa. Wis ngatur rahayu.